Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati para pejuang komunitas pejuang subuh, jamaah masjid, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, amin. Yang ada penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Yang ada masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah, amin. Yang bermasalah hatinya diperbaiki oleh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat, sebentar saja. Dan kita hidup di dunia ini hanya menunggu jatah jadwal waktu kita untuk kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu besokkah, lusakah, sebentarkah, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun kemudian kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah kepastian. Al-mautu babun, kematian itu adalah kepastian yang pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa. Itu satu pintu yang pasti kita akan lalui semua. Syarat kematian yang terdapat dalam Al-Quran cuma 1, tidak banyak. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW mengatakan syarat kematian itu harus sakit. Tidak ada syarat kematian harus punya masalah. Tidak ada syarat kematian harus kena COVID, kena corona. Enggak ada. Syarat kematian itu cuma 1. Apa itu? Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu syarat kematian, Pak. Syaratnya cuma 1, bernyawa. Selama di dalam tubuh kita, di dalam badan kita masih mengandung nyawa, masih ada roh yang belum berpisah, maka kitalah yang telah memenuhi syarat untuk menjemput kematian itu. Dan semua yang hadir di sini masih bernyawa kita semua. Nah, masih tahu. Berarti kita tinggal menunggu jadwal kematian. Maka kita hidup di dunia yang sangat singkat ini. Perisai kemuliaan adalah ibadah. Tidak ada yang lain. Perisai kebahagiaan adalah ibadah. Perisai keberuntungan adalah ibadah. Maka di dalam suatu hadis Rasulullah katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, kemuliaan, yufaqihu fiddin, Allah tanamkan agama di dalam hatinya. Allah pautkan hatinya dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kunci daripada ibadah itu ada 3. Lillahi alallahi ilallah. Lillah alallah ilallah. Itu kunci. Lillah karena Allah, alallah atas kehendak Allah, ilallah semua kita akan kembali kepada Allah. Itu kuncinya. Gak ada yang lain. Kunci pertama adalah lillah. Itu kunci pertama. Lillah.
Semua ibadah yang kita lakukan harus bermuara kepada lillah, karena Allah. Dan semua perbuatan yang kita lakukan tanpa ada lillah, fahuwa raddun, semua tertolak di sisi Allah. Makanya dalam syariat diajarkan dari dulu oleh nenek moyang kita, dari kalangan para ulama fuqaha, ulama-ulama fikih, mengajarkan kita bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu ada lafaz. Ada lafaz, itu bukan niat tapi lafaz niat. Dan di lafaz niat itu selalu diakhiri dengan kalimat lillah, nggak ada yang lain. Salat umpamanya, kita diajarkan lafaznya, memang bukan niat. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan melafazkan itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan, ya. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah penguat daripada niat, yang tentunya kita ketahui bersama diajarkan oleh ulama-ulama fuqaha kita. Seperti sholat, ya, usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ada lillah. Saya niat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat lillah, karena Allah. Wudu umpamanya, baru wudu Pak, bersuci diajarkan oleh ulama fuqaha kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya niat wudu mengangkat hadas kecil karena Allah, lillah. Semua ada lillahnya. Puasa, nawaitu shauma ghadin an adha'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semua ada lillah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada lillah di dalamnya, maka yakin itu adalah perbuatan yang tertolak di sisi Allah. Maka semua ibadah, semua perilaku, semua perbuatan, mulai dari kita terbangun sampai kita tertidur, harus di dalam hati kita itu terpaut kalimat lillah. Nggak ada yang lain. Itu kunci, Pak. Semua ibadah kuncinya cuma ada pada 3 ini. Lillah, alallah, ilallah. Itu kuncinya. Maka lillah ini dulu yang harus kita perbaiki sebagai kunci awal. Apapun yang ingin kita lakukan semua harus lillah. Bahkan haji, Pak, yang kebanyakan manusia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umrah, banyak yang memiliki niat bukan karena Allah. Dan itu Allah tahu sekali bahwa banyak orang itu berangkat haji, berangkat umrah itu bukan karena Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran tidak ada satu ibadah, Pak, tinggal di depan lillahnya kecuali haji dan umrah. Yang lain di belakang semua. Salat, usolli fardal maghrib 3 rakaat mustaqbilal qiblati lillah. Di belakang lillah. Ya, semua di belakang itu. Kecuali haji. Haji itu ditekan dalam Al-Quran itu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahnya tinggal di depan. Walillahi 'alan nasi, dan karena Allah 'alan nasi diwajibkan bagi manusia hijjul bait, melaksanakan haji. Lillahnya tinggal di depan. Allah tahu bahwa banyak orang yang berangkat haji itu hanya karena gagah-gagahan. Banyak orang berangkat haji umroh itu hanya ingin dianggap hebat, kaya dan lain sebagainya. Ya. Maka sebelum berangkat, sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah itu, ditekan dulu dalam Al-Quran itu, Pak. Walillah 'alan nasi hajjul bait. Lillah dulu sebelum berangkat. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lain itu rata-rata semua ditinggalkan di belakang itu lillah. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Hidup ini harus lillah. Entah itu adalah ibadah mahdhah atau itu ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang memiliki aturan yang sudah paten, qat'i dalam ilmu usul fiqh.
Sudah paten, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu paten, nggak bisa dirubah. Subuh jadi 3 rakaat, maghrib jadi 5 rakaat, nggak boleh. Itu sudah dipatenkan oleh Allah. Namanya ibadah mahdhah. Aturannya sudah ada. Ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ulama mengatakan kullu amalin, semua perbuatan di dunia ini, kalau dia lillah, niatnya karena Allah, perilakunya tidak melanggar aturan Allah, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bernilai ibadah. Ibadah ghairu mahdhah. Cari rezeki, ibadah. Kerja di kantor, ibadah. Berdagang, ibadah. Mengajar, ibadah. Jadi pegawai, ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau niatnya karena Allah, itu jadi ibadah. Tidaklah seorang manusia kecapean di malam hari karena ia telah bekerja di siang hari mencari rezeki yang halal untuk Allah, karena ia berniat menegakkan tulang punggung keluarganya beribadah kepada Allah, melainkan capeknya di malam hari tercatat seperti tahajud sepanjang malam. Itu ibadah. Buktinya dinilai seperti tahajud sepanjang malam. Kerja kita di siang hari, capek kita di siang hari, mencari rezeki yang halal dengan niat dan tujuan menegakkan tulang punggung keluarga, ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya lillah ini harus dirawat dengan baik. Ibadah ini kan dasarnya jelas ya, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, tidak perlu dipertentangkan. Karena ada orang mengatakan ibadah. Kalau urusan dunia ya urusan dunia. Enggak gitu Pak. Hadisnya jelas. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tunjukkan saya jalan keselamatan. Amalan yang paling utama saya lakukan apa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la tusyrik billah. Jangan engkau menduakan Allah. Jangan engkau syirik. Datang lagi seseorang bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang bisa menyelamatkan saya. Amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain. Kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhasil beberapa hari kemudian, di beberapa waktu kemudian ada lagi orang yang datang. Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia. Seperti apa amalan yang paling utama bagi saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, yang dilubi tijarah. Datang lagi orang bertanya, ya Rasul, tunjukkan saya satu amalan yang paling mulia, yang paling utama saya lakukan untuk selamat di akhirat. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, la yuraddu fid dunya. Maka apa yang kita ambil kesimpulan? Orang pertama itu datang, tunjukkan saya amalan paling utama. Rasulullah katakan, jangan engkau syirik. Orang kedua datang, jangan kau durhaka kepada kedua orang tua. Orang ketiga, berlaku adil dalam perdagangan. Orang ketiga, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai tujuan. Apa yang membedakan Pak? Pertanyaannya sama. Memiliki pertanyaan yang sama. Kalau kita lihat ini hadis Pak, seakan-akan Rasulullah itu tidak konsisten. Pertanyaan yang sama, jawaban yang berbeda. Yang satu datang, ya Rasul, amal apa paling utama? Rasulullah katakan, jangan kau syirik. Orang kedua datang, amal apa yang paling mulia? Jangan kau durhaka kepada orang tuamu. Amalan apa yang paling mulia? Orang ketiga, kau harus berlaku adil dalam perdaganganmu. Orang keempat datang, jangan kau terlalu cinta dunia. Jawaban-jawaban Rasulullah berbeda, padahal pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena Rasulullah itu cerdas. Itulah sebabnya Rasulullah fatona. Cerdas, bukan hanya sekedar pintar. Menjawabnya berbeda walau dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena Rasul mengerti orang yang datang bertanya berbeda-beda. Orang yang pertama ini penyembah berhala. Rasulullah tahu latar belakang orang ini adalah seorang musyrikin, orang musyrik,
penyembah berhala. Maka Rasul katakan, amalan yang paling utama adalah la tusyrik billah. Jangan engkau syirik menduakan Allah. Orang kedua, tidak memperdulikan orang tuanya, mengabaikan orang tuanya, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, amal apa paling utama saya bisa selamat? Maka Rasul katakan, birrul walidain. Engkau wajib menghargai, menghormati, memuliakan orang tua. Orang ketiga datang, ya Rasul, amal apa paling utama bagi saya, ya, yang bisa menyelamatkan? Rasul mengatakan, i'dilu tijarah. Kamu wajib berlaku adil dalam perdagangan. Kenapa? Rasul tahu dia adalah seorang pedagang yang setiap hari hidupnya di pasar, hidupnya berhubungan dengan pembeli, yang kemungkinan besar bisa berbohong, bisa menipu demi meraup keuntungan. Maka Rasul katakan, kau harus berlaku adil dalam perdagangan. Orang keempat, ya Rasul, amal apa paling utama? Rasulullah katakan, amal yang paling utama, apa kata Nabi? Jangan kamu terlalu cinta dunia. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama, karena dunia hanya fasilitas menuju Allah, fasilitas menuju akhirat, fasilitas menjemput kehidupan yang abadi. Kenapa? Rasul tahu orang ini setiap hari hanya tercampur ya melulu. Orang sudah azan nggak ada di masjid, waktunya dengar ceramah nggak bisa tahan di masjid, baru naik menceramah udah loncat keluar. Kenapa? Karena urusan dunia terlalu menghantui di hatinya. Maka Rasulullah itu cerdas menjawab, berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin kita ingin menyamakan semua orang. Amalan apa paling utama? Ya celana cingkrang gitu. Kalau nggak celana cingkrang, kau neraka. Oh, itu jawabannya satu saja. Semua harus cingkrang. Ya. Dan kemungkinan juga ada orang nggak bisa pakai cingkrang. Ya. Betul tidak? Iya. Mohon maaf. Iya. Amalan apa paling utama? Amalan paling utama ya kamu harus ikut taklim, ikut daurah Islamiyah. Akhirnya amalan menurut dia yang menyelamatkan hanya taklim, dalil tentang taklim. Dia nggak tahu profesi orang, nggak bisa tinggalkan kantor, orangnya security. Maka Nabi menjawab, kamu yang security pekerjaan mulia, kau jadi security yang baik. Kau polisi, amalan yang paling utama kau jadi polisi yang baik, amankan masyarakat, lindungi warga, jaga keamanan. Itu pekerjaanmu yang paling utama. Itu amalan surga paling utama. Kau yang pedagang, amalan yang paling bagus bukan jadi pegawai, tapi kau harus jadi pedagang yang jujur. Kamu yang tidak pernah mengunjungi orang tua karena kantor. Kamu yang selalu mengabaikan orang tua karena terlalu cinta istri. Wahai kau yang tidak pernah menghormati orang tua, mengurus orang tua karena kesibukan pekerjaan-pekerjaanmu di luar, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu, utamakan orang tuamu. Itu amalan paling mulia. Jadi Rasul itu menjawab sesuai profesi masing-masing, Pak. Nggak dipaksakan orang dengan amalannya untuk merubah profesinya untuk menjadi orang ahli surga. Enggak. Dari hadis itu kita bisa menangkap apa sih yang kita tangkap dari Rasulullah. Apapun pekerjaan kita, semua bisa menjadi ladang surga. Seorang TNI umpamanya, seorang tentara bisa jadi ahli surga. Nggak perlu dipaksa, kau tentara nggak boleh pakai baju tentara tuh, baju loreng. Kamu harus pakai baju putih-putih, pakai songkok, nggak boleh dipaksakan orang itu. Karena kenapa? Menjadi seorang tentara yang baik bisa menjadi ahli surga. Seorang pedagang yang baik bisa menjadi ahli surga. Seorang pegawai yang baik bisa jadi ahli surga. Seorang bupati yang baik bisa jadi ahli surga. Menjadi istri yang baik, istri ahli surga. Nggak perlu merubah apa-apa. Cukup kita menjadikan setiap perilaku profesi yang Allah berikan kepada kita itu dengan muara yang satu, yaitu lillah. Karena Allah kita bekerja, karena Allah kita ngantor, karena Allah kita mencintai seseorang, karena Allah kita bergerak, karena Allah kita beribadah, karena Allah kita sholat, karena Allah kita duduk di masjid ini. Karena niat untuk Allah, maka insya Allah tidak ada kekecewaan bagi kita. Mau dihargai, mau tidak dihargai, mau dihormati, mau tidak dihormati, jamaah mau ada, jamaah
kecewa Pak, karena ada ustaz itu nggak senang kalau jamaah kurang, nggak mau ceramah kalau nggak terpublik. Ini tanda-tanda ustaz amatiran. Ya, ini tanda-tanda ustaz yang bukan lillah, bukan karena Allah. Ya, makanya di sini ada sahabat saya, yang Ustaz Sulmi, ya ustaz lillah, ustaz karena Allah, mengurus mayat-mayat. Ya, beliau ini masya Allah, saya lihat kemarin ada statusnya itu ya, alhamdulillah Satlantas Kabupaten Bulukumba udah ikut mengiringi dia, mayat-mayat ikut membawa sinyal-sinyal kebaikan. Jadi terbentuknya organisasi beliau apa namanya? IKBIU itu sangat luar biasa, mengurus jenazah orang yang sudah mati. Apalagi mengurus jenazah ini adalah pelajaran yang sangat baik kata Nabi. Apa kata Nabi? Sekolah yang paling mulia, guru yang paling hebat. Kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza. Ya, cukuplah kematian itu sebagai guru yang terbaik. Ya, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran yang terbaik. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat yang terbaik. Artinya apa? Kematian itu gurunya profesor. Kematian itu gurunya doktor. Kematian itu gurunya seluruh umat manusia secerdas apapun. Makanya banyak-banyak kata Nabi, kunjungi orang mati agar kau dapat pelajaran yang baik. Itu guru Pak yang paling bagus. Masya Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, sangat penting nih lillah. Kemudian yang kedua, setelah kita muarakan semua ibadah kita lillah, yang kedua adalah Allah. Meyakini bahwa setiap kejadian yang menimpa kita itu Allah, atas kehendak Allah. Itu kita lagi sakit, ya itu kehendak Allah. Ya, tidak ada yang perlu kita hinakan, apalagi sesama manusia hanya karena perbedaan takbir saling menghina. Satu tinggi Allahu Akbar, mereka apalagi ini tinggi sekali takbirnya, ketiaknya juga bau sekali. Akhirnya Pak bertengkar di masjid. Hanya satu mau rapatkan kaki, satu tidak suka disentuh kakinya, bertengkar lagi. Satu mau jabat tangan, satu nggak mau jabat tangan, bertengkar lagi. Dan lebih parahnya pengurus masjid banyak tidak baku cocok antara ketua panitia bendahara. Kadang-kadang tidak baku omong. Bendahara mencela ketua panitia mencela bendahara. Kenapa? Karena mengurus masjid, betul mengurus masjid, tapi bukan lillah dan bukan Allah. Bukan karena Allah dia berbuat. Itu Pak, ada penceramah, siapa yang mati di masjid pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu. Kelihatannya di masjid, belum tentu Pak. Mau lihat buktinya, ada di Makassar mati Pak, masuk masjid, ambil AC-nya masjid. Nah, pas dia tarik di kontak listrik, mati dalam masjid, tapi tidak matinya bagus Pak, walaupun matinya di masjid. Betul tidak ini Pak? Iya, makanya yang dilihat itu lillahnya Pak. Hatinya bagaimana? Kita melihat seseorang yang berdoa di dalam masjid sampai pagi, ya Allah, dia pakai songkok, ya Allah. Wah, orang yang lihat secara zahir, kita melihat secara zahir Pak, ahli ibadah ini luar biasa ini. Sudah pagi masih berdoa, masih merintih, ya kan? Kita lihat ustaz pakai baju kos, minum-minum kopi di kafe, pagi-pagi sudah minum kopi. Ya ini ustaz mata dunia ini, pagi-pagi sudah di kafe ini, nggak cocok ini ustaz. Nah, itu zahirnya Pak. Bisa saja kita lihat ustaz pakai baju kos duduk di kafe, itu dia sedang berzikir kepada Allah, menikmati secangkir kopi. Tapi orang yang duduk di masjid, dia berzikir kelihatannya, tapi sebenarnya lagi ada penagih di rumahnya. Banyak sekali utangnya, dia datang, Allah utangnya banyak sekali. Tapi zahirnya kita lihat ini ahli ibadah, tapi barusan ke masjid sebenarnya. Kebetulan lagi ada orang di rumah ngejar-ngejar, makanya dia datang ke masjid rintih-rintih sama Allah. Belum tentu dia ahli ibadah. Mungkin karena dia menghindar saja gitu loh. Jadi kita nggak bisa menilai hanya karena zahir saja. Kita harus mampu melihat dengan mata batin kita. Itulah sebabnya kita disuruh untuk senantiasa husnuzon, prasangka baik sama Allah. Semua Allah, atas kehendak Allah ini semua terjadi. Masalah hina menghina dengan sesama muslim, masya Allah. Saya sering kaget, saya lihat video-video di YouTube, saya baca buku-buku yang banyak saling mengata-ngatai. Coba kita lihat Pak, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, waktu masih ada Ustaz. Masih ada. Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh Pak?
Ada tahu Nabi Nuh? Hah? Siapa namanya Nabi Nuh? Ada yang tahu nama Nabi Nuh? Nama awalnya? Wah, kayaknya ini belum ada. Pengajian di sini setiap rutin kita ini. Belum tahu nama Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak bisa sharing nanti, bisa buka di kitab-kitab sirah. Nama Nabi Nuh itu nama aslinya Abdul Ghaffar. Itu nama awalnya. Abdul Ghaffar. Ya apa ya? Nama Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar ini suatu ketika dalam perjalanan melihat anjing yang colakan. Apa namanya itu? Kutil ya? Kudisan. Dia melihat anjing yang kudisan, kemudian keluar ludah di sini menetes, kemudian matanya keluar capek-capeknya itu, kotor sekali itu anjing. Kenapa? Anjingnya kudisan. Pada saat itu Abdul Ghaffar ini melihat anjing, kemudian dia menghina tuh anjing. Apa ini sudah najis, jelek lagi mukanya, kotornya, kau sentuh-sentuh lagi saya. Datang mau menjilat Abdul Ghaffar, dia hina, dia tendang itu anjing. Anjing apa ini sudah kotor kudisan. Tiba-tiba Pak Allah berikan maunah kepada anjing itu, bisa bicara seperti bahasanya Nabi Nuh, seperti bahasanya Abdul Ghaffar. Apa kata anjing itu? Abdul Ghaffar, saya anjing, saya najis, saya kudisan, saya kotor, saya menyadari. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Sekarang engkau menghina saya, maka engkau berurusan dengan penciptaku. Merinding Pak, merinding bulunya Abdul Ghaffar. Akhirnya dia tersungkur sujud Pak. Dalam riwayat 7 hari 7 malam Abdul Ghaffar tersungkur menetes air matanya. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya lewat anjing. Akhirnya berubah namanya menjadi Nuh. Nuh itu bahasa Arab, artinya rintihan. Rintihan. Jadi Nuh itu bahasa Arab. Nabi Nuhun artinya rintihan. Jadi Nabi Nuh merintih, menangis, menetes air matanya. Maka dirubahlah namanya oleh malaikat Jibril dengan nama Nuh, karena dia merintih kepada Allah. Nama awalnya Abdul Ghaffar. Itu dia merintih kepada Allah. Akhirnya datanglah malaikat Jibril. Ya Nuh, bangkit. Bangkitlah Nabi Nuh. Setelah bangkit, Nabi Nuh disuruh belajar sama anjing. Gurunya Nabi Nuh anjing, bukan manusia. Guru Nabi Nuh itu anjing. Nabi Nuh berguru kepada anjing. Jadi kadang-kadang ada persoalan Pak, kita tidak berguru kepada manusia. Kadang-kadang kita harus berguru kepada hewan. Buktinya Nabi Nuh gurunya anjing. Dia berguru kepada anjing. Apa yang dipelajari? 2 Pak. 1, Nabi Nuh mengenal Tuhan dari anjing. Kenapa? Karena ternyata kata Nabi Nuh, anjing ini adalah najis, tapi lebih besar najis di hatiku. Dengan najisnya anjing mengajari saya menjadi orang yang mengeluarkan najis di hatiku. Coba Pak. Jadi kadang-kadang kita ini sebenarnya bukan orang yang tidak baik, bukan orang yang kotor, tapi terlalu banyak najis di hati kita. Perhatikan hadis Rasulullah. Rasulullah katakan malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada 2. 1 as-surah, ada patung, ada gambar. Yang kedua, tidak akan masuk ketika ada al-kalbah, anjing. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam ditanya, ya Syekh, apa makna daripada hadis ini? Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada patung, ada gambar, dan ada anjing. Maka Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa dirimu itu adalah rumah. Diri kita semua ini, dirimu itu adalah rumah. Kalau di dalam dirimu ada 2, malaikat tidak akan pernah bersamamu. Apa itu? 1, di dalam dirimu ada gambar atau patung, simbol syirik, simbol berhala. Jadi kalau di hatimu sudah ada berhala, malaikat tidak ada pada dirimu. Yang kedua, anjing, simbol najis. Kalau di hatimu itu najis, kotor, malaikat tidak ada padamu. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Keberuntungan orang yang suci hatinya dan kecelakaan bagi orang yang kotor hatinya. Nabi Nuh belajar sama anjing bagaimana pentingnya hati kita tidak bernajis, Pak. Itu. Yang kedua, Nuh belajar kesetiaan dari anjing. Makanya dalam riwayat Pak, Nabi Nuh itu istrinya kafir. Istri, anak-anaknya semua tidak ada yang ikut ajaran Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh digila-gilain, Pak. Setiap hari sama-sama istrinya, Nabi Nuh dibilang dia gila, dia manusia kotor, dia ajarannya. Pokoknya dia dihina-hina oleh anak dan istrinya. Tapi Nuh tidak menceraikan istrinya. Nuh tidak meninggalkan istrinya. Kenapa? Nuh itu belajar setia dari anjing. Coba, bagaimana kesetiaan anjing? Satu, coba kita lihat itu anjing, Pak. Siapa yang selalu memberikan makan, siapa yang selalu pelihara itu anjing, pasti anjing itu kenal tuannya. Pasti dia kenal tuannya. 10.000 pun orang berkumpul, 1.000 orang berkumpul, anjing itu kenal tuannya. Oh, ini tuan saya yang selalu beri makan saya, yang selalu merawat saya, yang menjaga saya. Dia tahu, walaupun 1.000 orang, 1.000 wajah, dia kenal ini tuan saya. Beda dengan manusia, kadang-kadang kalau sudah kumpul 10 cewek cantik, ya udah lupa istrinya di rumah. Kenapa? Manusia itu kadang ini kesetiaannya kurang, Pak. Anjing itu luar biasa. Anjing ketika kita sudah menjadi tuannya, baru cicak yang lewat, Pak, dia sudah bangun menggonggong. Baru ada orang di depan rumah, belum masuk rumah sudah bangun bok bok bok. Kenapa? Anjing itu penuh dengan kesetiaan. Makanya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bersifat jadi ibu-ibu kalau cari suami agak jawabannya gitu. Ya, ini saya cari suami yang memiliki sifat seperti anjing gitu. Anjing ini adalah buruhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada yang perlu kita najis-najiskan, perlu kita celah-celah ini itu nggak usah, Pak. Cukup Anda mencelah diri Anda sendiri, memperbaiki diri Anda sendiri. Hasibu anfusakum antuhasabu, kamu menghisap diri Anda sendiri, dan cukup Anda menjadi orang-orang yang mengeluarkan najis-najis yang ada di dalam hatimu, maka malaikat bersamamu, surga menantimu. Itu konsep Allah, atas kehendak Allah segalanya terjadi. Terakhir, ilallah, ya, lillah alallah, ilallah, kepada Allah lah kita semua akan kembali. Al-Quran menggariskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Toh apapun pekerjaan kita, setenar apapun kita, secantik apapun kita, kita semua bermuara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak usah kita terlalu stres menjalani hidup. Toh semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiga ini menjadi perhiasan, Pak, tiga ini tertanam di hati kita, tiga ini mampu tertanam di pikiran kita, tiga ini mampu kita laksanakan setelah kita tinggalkan masjid ini, Pak, Andalah penduduk surga yang sesungguhnya. Yakin saja. Satu, setiap perilaku Anda lillah, Anda berlaku ibadah karena Allah. Setiap perbuatan kesungguhan taat Anda lillah, hanya untuk Allah. Dan yang kedua, Anda mampu meyakini Allah, atas kehendak Allah lah segala persoalan hidup saya terjadi, sehingga Anda tetap taat dalam masalah, Anda tetap taat menghadapi ujian, Anda tetap taat walaupun Anda susah, maka Anda akan menjadi orang-orang ilallah, kembali kepada Allah dalam keadaan sakinah, kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Itulah makna fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah engkau sebagai hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Itulah hamba-hamba yang sejati. Saya kira inilah yang saya ambil sebagai pengisi taklim pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, Allah muliakan kita, Allah bahagiakan kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, Engkaulah pemberi segala petunjuk. Arahkan kami ke jalan yang Engkau ridhoi.
Wattuqa ya Allah, tanamkan ketakwaan di dalam hati kami sehingga kami takut melaksanakan apa yang Engkau larang ya Allah. Kami sadar dunia sementara, akhirat selamanya. Kami sadar kami tidak lama di dunia ini ya Allah. Maka jadikan setiap perilaku kami adalah takwa kepadamu ya Allah. Wal afafa ya Allah, muliakan kami, jangan Engkau membuat kami terhina ya Allah. Jangan Engkau jadikan keluarga kami keluarga terhina ya Allah. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang terhina ya Allah. Muliakan ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Jadikan mereka adalah manusia-manusia yang Engkau muliakan dalam agamamu ya Allah. Wal ghina ya Allah, cukupkan harta kami sehingga kami bisa menegakkan tulang punggung keluarga kami, beribadah kepadamu ya Allah, taat kepadamu ya Allah. Hanya dengan rezeki yang halal yang akan membawa ketenangan dalam hidup kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Engkau titip kedua orang tua kepada kami. Engkau berikan kami ibu dan bapa. Engkau jadikan dia adalah perisai hidup kami. Ya Allah, kami sadar mereka mampu merawat 10 anak, tapi kadang 10 anak tidak mampu merawat 1 ibu. Ya Allah, jaga dia, lindungi dia, panjangkan umurnya. Kalau ia sudah meninggal, jadikan dia ahli surga-Mu ya Allah. Sirami nur dari surga-Mu di dalam kuburnya ya Allah. Nur min nuril jannah, cahaya dari cahaya-cahaya surga. Raudha min riyadil jannah, angin-angin surga di dalam kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Engkau penggenggam kebahagiaan, bahagiakan hidup kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Engkau penggenggam kehidupan akhirat, bahagiakan kami di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang saya sampaikan, bila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebaikannya, mudah-mudahan Allah jadikan hidayah untuk yang membicarakannya. Begitupun dengan seluruh jamaah yang hadir. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.